kondisi terpuruk, minus bahkan. Sebagai seorang PNS, setiap tanggal 1 saya gajian, tapi yang saya bawa pulang adalah sisa gaji Bapak Ibu. Jadi gak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya pingin bisnis supaya cari tambahan, utang bank lagi untuk modal. Saya dagang seperti di video tadi. Saya jual karpet, spray, panci, kebutuhan rumah tangga, keliling kampung saya tawarkan hingga sampai kredit 10 kali. Ternyata Bapak Ibu, barangnya laris, tapi yang bayar kalau ditagih ngajak gelut, ngajak tukaran. Itu di Malang, di Jember enggak ada. Jadi akhirnya Bapak Ibu, barangnya habis, uang tidak kembali. Sementara saya harus tetap membayar bank untuk menyelesaikan hutang. Ngenes ya. Jadi akhirnya saya trauma. Saya berpikir bahwa bisnis itu tidak gampang, bahwa jualan itu tidak gampang, betul? Banyak orang di luar sana gagal bisnis, benar gak? Modalnya besar, bisnisnya gak jalan, akhirnya gagal. Banyak orang trauma dengan bisnis, menganggap bisnis itu sulit. Akhirnya Bapak Ibu, saya dikenalkan bisnis yang lain. Bisnis yang kata orang ajak-ajak orang, bisnis jualan, bisnis yang tutup poin, bisnis yang harus saya jalankan setiap hari dengan cara berjualan. Ternyata banyak yang saya ikuti dan tidak ada yang membuat saya sukses. Sekali lagi saya gagal dan saya trauma dengan bisnis yang namanya networking atau MLM. Jadi kalau saya diundang acara-acara kumpul-kumpul seperti ini, pikiran saya sudah negatif. Saya diundang acara seperti ini, pikiran saya paling seperti yang kemarin saya gagal, paling seperti kemarin saya diajak-ngajak orang, sehingga saya membuat alasan untuk tidak datang di acara itu. Diundang lagi Bapak Ibu, saya alasan lagi. Diundang lagi, saya buat alasan lagi. Hingga 6 kali saya diundang, 6 kali saya membuat alasan supaya saya tidak datang. Saya nggak mau gabung member lagi, saya nggak mau disuruh jadi salesman lagi, jualan produk lagi, tutup poin lagi. Nah akhirnya Bapak Ibu, kesempatan itu masih datang. Saya diundang yang ke-7. Di undangan ke-7 itu saya kehilangan alasan, habis. Akhirnya saya sungkan. Jadi saya datang di acara itu karena terpaksa. Saya sungkan sama yang undang saya. Saya datang setengah hati, pikiran saya dipenuhi hal-hal negatif, hal-hal tidak percaya. Akhirnya saya duduk, saya mendengarkan ogah-ogahan. Jadi kalau di sini ada yang ogah-ogahan, tulinan handphone, tidak mendengarkan berarti separuh hatinya di ruangan ini. Nah semoga yang separuh hari ini Allah kasih hidayah, kasih ilmunya, sehingga nanti rezekinya kayak saya 4 tahun 6 miliar. amin. Akhirnya Bapak Ibu dijelaskan. Tadi luar biasa ya, mentor kita Pak Sulan menjelaskan dengan detail. Ini adalah perusahaan dengan legalitas yang terbaik, legalitas lengkap, halal secara agama, legal secara negara. Tidak perlu khawatir. Saya kebetulan PNS TNI Angkatan Darat, kemarin kerjanya di pengadilan militer. Gak mungkin saya ikut bisnis ecek-ecek yang mempertaruhkan seragam saya. Elek-elek ya PNS, betul? Jadi legalitas itu adalah penting buat saya. Saya nggak mau tertipu, apalagi saya kerja di pengadilan. Bodoh banget orang pengadilan tertipu kan gitu. Nah akhirnya saya pelajari legalitasnya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mempelajari, saya sudah menyatakan bahwa legalitasnya aman di Indonesia. Nah, dijelaskan perusahaannya sudah mendapatkan penghargaan The Best Product. Artinya apa? Produk ini adalah produk terbaik di Indonesia. Legalitasnya lengkap, produknya terbaik, dan yang luar biasa, sistem yang dibuat oleh PT BEST mengukuhkan nama PT BEST menjadi network marketing terbaik saat ini.
perusahaan yang terbaik, tapi secara data, real, nyata, fakta PT BES yang terbaik di Indonesia. Bukan katanya, tapi Nyatanya. nyata dan faktanya. Siapa yang mengukuhkan? Kementerian Perdagangan, BPOM, produk, semua terkait secara nyata. Nah, alhamdulillah setelah dijelaskan perusahaannya Bapak Ibu, saya masih tidak terbuka, tidak tertarik. Terus dijelaskan produk. Tadi produknya itu kita punya 4 pilar, dan 4 pilar produk ini dibutuhkan orang. Selama ini kalau kita pakai produk, yang perempuan pakai bedah, lipstik, kecantikan, pakainya sampai kapan? Sampai nanti tua kan? Perempuan itu nggak mau elek Pak, menolak untuk tua, betul nggak? Butuh lipstik seterusnya. Tapi kalau beli produk di luar sana, dapat apa? Volumenya Dapatnya kresek. Tapi di sini, Bapak Ibu bergabung di sini, Bapak Ibu menggunakan produknya, Bapak Ibu dapat poin. Poinnya ditukar motor mobil gratis. Jadi uang yang kita keluarkan untuk beli produk itu kembali berbentuk poin yang bisa ditukar motor mobil. Itu baru dari kecantikan. Ada day cream, night cream, peeling, cleansing oil dan macam-macam. Ada produk kesehatan. Produk kesehatannya luar biasa Pak. Kita punya habatus sauda, di mana habatus sauda itu bisa mencegah segala macam penyakit serta mengobati. Penyakit apapun sembuh dengan habatus sauda. Siapa yang mengatakan? Yang ngendika Rasulullah. Habatus sauda mengobati segala macam penyakit kecuali asam atau kematian. Kita punya susu kambing, rasanya nggak enak, tapi luar biasa untuk pencernaan. Saya 12 tahun punya tukak lambung Pak. Saya sering makan telat. Setahun itu pasti 2 kali saya di rumah sakit. Tapi alhamdulillah bekas Haspro, susu kambing, saya sehat. Padahal aktivitas saya luar biasa. Ada kolagen yang bisa mencegah penyakit degeneratif, bisa mengobati dan menyegah penyakit jantung, paru-paru, limpa, diabetes dan kanker. Dan kolagen mampu menjadikan Bapak Ibu menjadi muda kembali karena regenerasi kulit kita berjalan. Jika diminum secara rutin untuk para wanita, ini bisa menambah volume dada dan membuat lubang cacing jadi lubang mantap. uget-uget katanya. Ya, lubang naga jadi lubang cacing. Yang minum kolagen ibunya, yang ngerasain bapaknya. Tepuk tangan dulu dong. Kita punya produk lagi untuk laki-laki. Kita punya yang namanya kopi banteng, kopi jos Bapak Ibu. Minumnya cukup seminggu 1 kali. Ada gambar bantengnya. Sifat banteng itu ngapain? Nyeruduk. Jadi kalau bapaknya minum itu seminggu sekali, nyeruduknya 7 hari. Yang minum bapaknya, yang merasakan Ibunya. Kalau pingin rahasia harmonis rumah tangga, gabung di PT BES, pakai produknya, rasakan khasiatnya untuk keluarga kalian. Itu dari produk. Kita punya penghematan BBM. Bagaimana caranya kendaraan kita terawat? BBM-nya bisa hemat. Selama ini kita pakai kendaraan butuh BBM. Sampai kapan? Kira-kira kalau beli bensin di SPBU dapat apa? Dapat angin. Dapat terima kasih. Mulai dari 0 ya Pak, setelah penuh terima kasih. Betul? Gak akan dapat motor mobil. Uang yang kita keluarkan terus-terusan beli BBM. Tapi dengan pakai Eco Racing, BBM kita jadi hemat. Yang biasanya pakai BBM seminggu ngisi 3 kali, pakai Eco Racing bisa 2 kali. Mbak, apa nggak rusak kendaraannya? Perusahaan menjamin jika rusak kendaraannya karena Eco Racing, diganti baru Bapak Ibu. Mobil saya Innova Ribbon, mobil saya Pajero, tidak berniat sombong. Kalau saya kasih Pertalite atau saya kasih solar, berbet Pak, gaya motor api, betul? Tapi kalau saya kasih Pertalite, saya kasih solar, tak campur dengan Eco Racing, saya nggak perlu dek, saya nggak perlu pertama, saya hanya butuh Pertalite dan Eco Racing saja untuk penghematan.
hari ini pupuk kita adalah pupuk terbaik. Hari ini kita tahu subsidi BBM semakin kecil. Betul? Kemarin ada yang kena prank, katanya besok BBM naik, pada ngantri ngisi bensin. Ternyata belum naik. Kena prank. Tapi tunggu, sewaktu-waktu BBM akan naik dan kita butuh regulasi. Pupuk Bapak Ibu luar biasa. Pupuk luar biasa. Subsidi mulai menghilang, petani resah. Hasil panen tidak maksimal karena petani nggak sanggup beli pupuk, betul? Hari ini PTBS memberikan pupuk terbaik untuk petani agar petani kita sejahtera. Pupuk kami saat ini yang dinyatakan menjadi produk is the best di tahun ini. Jadi kemarin penghargaan Product of the Year dipegang oleh pupuk eco farming, Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin Product of the Year-nya adalah EcoResin, tahun ini pupuk. Omset perusahaan 85% dari omset pupuk. Karena alhamdulillah Bapak Ibu, saya nggak punya lahan pertanian, saya nggak punya pohon sawit, tapi saya bisa memberikan contoh kepada para pemilik sawit, para petani dengan pupuk saya. Alhamdulillah mereka bergabung dan pupuknya bagus. Saya nggak perlu ngomong pupuk saya terbaik, tapi biarkan tanaman yang berbicara. Hasilnya apa? Saya yang bukan penjual pupuk, saya yang bukan petani, karena pupuknya bagus, petaninya belanja lagi nggak? Cerita ke temannya ikut nggak? Temennya cerita lagi ikut nggak? Akhirnya banyak yang bergabung. Alhamdulillah kemarin ketemu Pak Sulhan di Bandung, saya dapat 1 miliar dari penjualan pupuk. Keren nggak? Dan alhamdulillah Bapak Ibu cukup ketahui, pupuk kami yang slow release adalah pupuk tepat guna. Sudah ada kandungan makro, sudah ada kandungan mikronya. Nggak perlu air, cukup ditanam satu pohon sawit, itu 3 bulan saja hasil produksi sawitnya melimpah, bahkan krek di pohon sawit lenyap Bapak Ibu. Buah landak di pohon sawit lenyap menjadi buah yang sesungguhnya. Produksinya naik, tenaganya lebih hemat. Selama ini petani sawit soro Pak, angkat-angkat air, angkat-angkat pupuk NPK, mutiara, bongkok Pak. Sekarang kalau ke lahan sawit, petani saya cukup bawa ransel sama kresek, naik sepeda motor, mumet 1,5 hektar hari kelar. Ya. Nanti yang petani, yang penjual pupuk boleh sharing sama saya. Saya bukan penjual pupuk besar, tapi omset pupuk saya sebulan bisa 2 miliar di tim saya. Artinya apa? Bukan kami yang hebat, bukan kami yang pintar jualan, tapi memang pupuknya luar biasa Bapak Ibu. Keren atau keren? Kok Bu Wuri cerita produk disuruh jualan? Enggak. Supaya sampai tahu perusahaan yang bagus pasti punya produk yang bagus. Kalau PTBS ini pupuknya jelek, barangnya jelek, kira-kira ada beli nggak? Kalau kau beli, nggak mungkin beli lagi, betul kapok. Dan PTBS bisa besar nggak? Tidak. Kenapa PTBS besar? Karena produk-produknya dibutuhkan dan berulang-ulang orang beli. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah ini adalah produk-produk yang kami miliki. Bukan berarti kami mengajak Bapak Ibu menjadi sales, jangan. Sales itu nggak pernah kaya. Coba lihat sales-sales perusahaan, kita kerja di marketing. Yang kaya salesnya atau perusahaannya? Yang kaya salesnya atau perusahaannya? Jadi intinya kalau mau kaya, kita jadi pengusahanya atau salesnya? Pengusahanya atau salesnya? Tepuk tangan. Hari ini saya akan menjadikan Bapak Ibu menjadi entrepreneur atau pengusaha, karena saya ingin mengajak Bapak Ibu menjadi kaya raya. Mau? Mau jadi pengusaha? Kalau pengusaha yang ada di pikirannya mengembangkan, kalau sales jualan. Jadi nanti saya jelaskan trik bagaimana cara menjadi pengusaha dengan modal yang kecil, cara yang mudah, hasilnya miliaran. Jangan berpikir nanti
gabung belanja produknya tak dolan di lah sales maneh. Kalau pikirannya sales nggak sugih, siap? Siap. Siap mengembangkan? Siap. Siap berdakwah? Siap. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, hasil dari bisnis ini 4 tahun saya sudah mendapatkan insya Allah kurang 13 poin lagi lah motor ke-18 saya. Kurang 18 poin, saat ini sudah 17. Ini adalah aset yang saya dapatkan selama 4 tahun. Saya PNS golongan 2D. Pekerjaan kalau pagi apel, setelah apel kurve. Saya nyapu, ngepel, lap-lap, setelah itu buat minum buat para tentara. Baru duduk menjadi administrasi juru bayar. Saya PNS rendahan. Mungkin nggak punya aset miliaran, nggak mungkin. Tapi di PT BES akan mengubah segalanya menjadi mungkin. Yang hari ini Bapak Ibu di depan saya hari ini punya utang banyak, tidak menutup kemungkinan 2-3 bulan selesai. Amin. Yang hari ini pengen motor mobil, Bapak Ibu bekerja sama dengan mentornya, bergandengan tangan dengan timnya, insya Allah 3-4 bulan lagi motor mobil rumah menjadi milik Anda. Ya, alhamdulillah saya membeli dua buah ruko di Sawah Jajar yang saat ini menjadi kantor kami di Malang. Itu saya beli 1.650.000 cash Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kalau dulu 4 tahun yang lalu ke kantor saya naik Honda Supra, mau beli Mio aja nggak mampu waktu itu, harus kredit, sementara gaji tinggal sisa. Tapi hari ini alhamdulillah saya di kantor pekerjaannya nyapu ngepel, kalau ke kantor pakainya Pajero atau Innova. Walaupun turun Pajero dan Innova kerjanya tetap nyapu ngepel. Tapi keren nggak? Keren. Keren nggak? Biar nyapu ngepel berangkatnya naik tepuk tangan dong. Pajeronya dari mana? Gratis dari PT BES, tanpa jualan, cukup pakai produknya saja. Nah alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini saya bersyukur tidak hanya mampu membeli rumah beberapa, saya juga membangun 2 unit villa di Kota Malang. Satunya di Villa Cordoba dekat BNS, ini ditangani manajemen. Jadi mulai bangun, visi interior sampai nanti cari orang yang tidur di villa saya dan membayar, itu dihandle manajemen. Tiap bulan saya dapat mudoroba, dapat bagi hasil dari villa yang disewakan. Saya beli 1,4 miliar cash Pak. Masa penggawaannya nyapu ngepel nek duwe villa mentereng apa mboten? Dan alhamdulillah saya juga membangun kalau ini 1,2 miliar 3 lantai. Ini boleh dipakai siapa saja. Insya Allah teman-teman bisa pakai untuk bermalam di Kota Batu bersama suami istri tentunya, bukan selingkuhan ya. Nah, sambo nggak boleh di situ. Sambo nggak boleh. Tepuk tangan dulu dong. Dan mohon doanya, kemarin saya baru membayar DP tanah seluas 1.400 yang akan menjadi rumah tinggal saya insya Allah. 1.400 meter yang akan saya bangun supaya teman-teman kalau ke Malang nyaman tinggal di rumah saya. Kalau makannya cuman sambal orek, tempe tak cepat gratis. Insya Allah ya. Nah alhamdulillah ini aset-aset yang saya dapatkan hanya 4 tahun di PT BES. Dan nyun sewu iki kok sombong temen duduk no gini-gini. Bapak Ibu, nyun sewu dakwah kebaikan itu diceritakan betul? Supaya apa? Bukan berniat sombong atau riya, tapi ini untuk memotivasi. Dari saya 4 tahun yang lalu nggak ada, saat ini seperti ini. Kalau yang hari ini posisinya sama di 4 tahun yang lalu seperti saya, insya Allah 4 tahun ke depan ini semua menjadi milik Anda semuanya. Jadi tidak berniat riak ya, tapi ini memotivasi bahwa bisnis ini nyata, real, dan yang luar biasa. Sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya, pengen tahu bukti yang lain?